Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mal channel yang khusus buat kamu ya yang sedang belajar mempersiapkan diri dalam P3K untuk tahun 2021, dimana untuk P3K 2021 itu peruntukan untuk guru-guru ya, selama sebanyak 1 juta guru ya teman-teman. Dan informasi penting yang kedua adalah bahwa bagi teman-teman yang berminat untuk masuk ke CPNS bagian guru, ini mohon maaf sekali ya, untuk CPNS bagian guru untuk tahun ini, tahun 2021 sampai 2023 itu kelihatannya ditiadakan ya teman-teman. CPNS guru untuk tahun 2021 sampai 2023 itu ditiadakan. Nah, formasi kosong di masing-masing satuan pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia itu sudah didata teman-teman ya, sudah didata, jumlahnya sekitar 1 juta. Jadi 1 juta orang itu, 1 juta itu akan mengisi kekosongan yang ada di sekolah-sekolah, sehingga untuk tahun 2000 sampai di tahun 2023 itu sekolah sudah penuh dengan pegawai, baik itu PNS maupun P3K. Jadi ada berita yang tidak baiknya begini teman-teman, biasanya kalau sudah penuh itu tahun-tahun berikutnya tidak akan mengadakan lagi, alias adanya moratorium ya. Biasanya moratorium itu 4 tahun, 4 sampai 5 tahun. Jadi teman-teman, prediksi saya itu kalau kita selesai program ini selesai di tahun 2023, maka otomatis bagi teman-teman yang sekarang usianya sekitar 25, 30-an ya, 30 itu kelihatannya tidak ada kesempatan lagi untuk mengikuti CPNS. Jadi saran saya, pelajari baik-baik P3K, masuk ke P3K ya. Bagi teman-teman yang tidak mengabdi ke sekolah-sekolah, saya sarankan untuk segera mendaftarkan di PPG ya, PPG Prajabatan. Itu banyak universitas yang menyelenggarakan itu ya. Itu saya sarankan seperti itu. Oke, gitu aja ya teman-teman. Dan selamat menikmati untuk pembahasan kompetensi teknis part 8 ini. Simak baik-baik supaya kalian nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Mengingatkan lagi teman-teman, untuk standar kompetensi untuk PPK atau P3K yang akan diujikan di tahun 2021 ini berdasarkan Permenpan ya. Ini ada 3 ini, kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural. 3 jenis ini akan diujikan untuk kalian. Kita sudah bahas pada video-video sebelumnya semuanya yang ada ya, baik manajerial, teknis maupun sosiokultural. Bagi teman-teman yang belum bergabung di sini, silahkan simak semua videonya karena kita sudah berikan dari awal sampai akhir ya, manajerial, teknis, sosiokultural. Bahkan ini untuk kompetensi teknis ini yang partnya sudah part 8 teman-teman. Sudah banyak sekali ya. Ini kumpulan soalnya sudah banyak sekali. Nah teman-teman, untuk kompetensi teknis ini kita ulang lagi. Untuk kompetensi teknis itu, ini prediksi saya ya, jika kita menggunakan jika kita mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Nadiem Makarim selaku Menteri, Mas Nadiem gitu ya, mengatakan bahwa itu nanti ada materinya sesuai dengan jabatan yang diampu teman-teman. Nah, otomatis kompetensi teknis itu berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007, yaitu standar kompetensi guru ya, meliputi ada 4. Ada pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Silakan kalian pelajari 4-4-nya ini, dan kita sebagai teman belajar kalian itu sudah menyediakan semuanya yang ada di sini, baik pedagogik, profesional, sosial maupun kepribadian. Nah, untuk kali ini teman-teman ya, kompetensi teknis yang akan kita pelajari ini terkait dengan nih, pedagogik dan profesional. Oke ya, gitu ya. Oke, kita mulai teman-teman dari nomor 1. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran, merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Nah, model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah titik-titik. Apakah A, problem based learning, apakah B, contextual teacher learning, apakah C, project based learning, apakah D, open inquiry, apakah E, cooperative learning. Teman-teman, soal seperti ini untuk menjawabnya kita harus menganalisis narasi yang dikembangkan atau deskripsi yang dikembangkan. Oke, kita lihat coba dari yang pertama. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru. Berarti teman-teman,
Ini adalah gagasan konstruktivisme ya itu teman-teman ya. Proses membangun, mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa ya, berdasarkan pengalaman tentunya. Oke, kemudian sikap kreatif guru. Nah, ini termasuk yang ini teman-teman ya. Jadi menciptakan itu ada hubungannya dengan konstruktivisme dan inquiry. Inquiry itu proses pembelajaran didasarkan pada pencarian atau penemuan melalui proses berpikir sistematis ya. Pengetahuan bukan hasil dari mempertimbangkan sejumlah fakta, akan tetapi dari proses menemukan sendiri. Kemudian bagian yang model yang sesuai dengan sikap kreatif, memanfaatkan lingkungan sekitar. Artinya apa? Pembelajaran menekankan pemanfaatan lingkungan sebagai media. Itu membuat pembelajaran akan lebih bermakna atau meaningful learning ya. Nah, dari 3 narasi yang dikembangkan atau deskripsi yang dikembangkan pada soal itu merujuk kepada ciri-ciri dari contextual teaching and learning teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, lanjut ke nomor 2 teman-teman. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Nah, kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Nah, menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Apakah A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa? Apakah B. Guru menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Mana ini jawaban yang paling tepat? Oke teman-teman, kalau dalam menghadapi soal seperti ini kita harus fokus pada soalnya. Coba kita lihat, permasalahannya adalah ini. Tidak tersedia media dan sumber belajar. Nah, tidak tersedia sumber belajar yang disediakan oleh sekolah itu harusnya bukan menjadi alasan bagi guru untuk tidak kreatif ya. Bukan menjadi alasan guru untuk tidak kreatif dalam menyediakan media dan sumber. Banyak sekali sumber teman-teman. Salah satunya guru itu harus kreatif dalam mendayagunakan berbagai media alam sekitar. Karena alam sekitar kan gratis ya teman-teman ya. Dalam pembelajaran kan akan juga malah lebih bermakna bagi siswa karena itu dekat dengan kehidupan siswa. Oke ya. Jadi bagaimana guru dalam mengolah, menyajikan alam sekitar itu menjadi media yang tepat dalam pembelajaran. Nah, sehingga siswa itu aktif dalam belajar, malah bermakna bagian ini sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Oke ya. Jadi jawaban yang paling tepat antara A sampai E itu adalah jawaban yang A. Oke, kita masuk nomor 3 teman-teman. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju yang ditandai oleh kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Nah, upaya apa yang Anda lakukan untuk menghadapi keadaan tersebut? Apakah A. Saya mengusulkan kepada Dinas Pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah? Apakah B. Saya meminta kepada sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah? Apakah C. Saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan sumber belajar yang diperlukan? Apakah D. Saya menerima keadaan sekolah dan sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana besarnya? Yang E. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Oke teman-teman, dari deskripsi soal yang tersedia itu intinya itu kita itu diuji dalam kepribadian teman-teman ya, kepribadian kita dalam etos kerja, terutama untuk bagian ini, menguji adaptasi Anda terhadap lingkungan baru dan kreativitas Anda dalam menghadapi persoalan yang ada. Nah, ciri-ciri dari adaptasi adalah cepat dan tanggap terhadap perubahan. Ini ya, ini pada soal kan ditempatkan di tempat yang tidak optimal ya, kondisi lingkungan belajar mengajar yang tidak optimal, media sumber belajar yang minim ya. Itu memerlukan daya adaptasi Anda terhadap pekerjaan baru Anda ya. Kemudian kreatif. Nah, apa yang Anda lakukan
apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah, Anda itu dikatakan kreatif itu jika memiliki ciri-ciri mampu menemukan atau mengemukakan gagasan atau hal baru ya teman-teman, yang belum terpikirkan oleh orang lain untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, pada soal itu kira-kira jawaban yang mencerminkan kepribadian Anda dalam beradaptasi dan kreatif itu yang mana? Apakah A. Saya mengusulkan kepala dinas pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah? Ini bukan wewenang Anda ya, ini bukan wewenang Anda yang A. Yang B. Saya meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Ini berarti Anda tidak adaptif ya. Kemudian saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk mengadakan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah. Ini adalah tugas dari sekolah secara umum yang dipimpin oleh kepala sekolah, jadi bukan wewenang Anda sebagai seorang guru. Yang D. Saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana adanya juga. Nah, ini juga bukan ciri-ciri dari orang kreatif dan adaptif. Yang E. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru dalam memajukan sekolah. Nah, ini yang paling kreatif ya teman-teman. Ini tanda bahwa Anda itu adaptif dan kreatif. Lanjut ke nomor 4, mengajar di kelas yang berjumlah 40 siswa. Nah, kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa adalah diskusi tentang materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Anda mengamati kegiatan pembelajaran. Nah, selama diskusi pengajaran masih cenderung ramai dan banyak siswa yang bergurau. Nah, berdasarkan hal tersebut, apa tindakan Anda yang Anda akan lakukan? Apakah A. membebaskan siswa untuk berdiskusi meskipun ramai dan gaduh? B. Apakah memberhentikan diskusi dan memaksa siswa untuk memperhatikan? Apakah C. memberikan aturan baru dalam berdiskusi dengan materi yang berbeda setiap kelompok? D. membiarkan saja kegiatan diskusi berlangsung dengan anggapan bahwa diskusi memang cenderung ramai. Ya, dari opsi A, B, C, D ini jawaban yang paling benar apa? Nah, kita harus tahu teman-teman, ini pokok masalahnya kita mengadakan suatu pembelajaran model diskusi, ya metode diskusi, namun kendalanya adalah cenderung ramai. Nah, ada langkah-langkah untuk mengatasi siswa ramai teman-teman. Ini yang perlu kalian catat, ya, yang perlu kalian tahu. Bagaimana sih caranya mengatasi siswa yang ramai saat diskusi? Ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita sebagai guru harus mengenal karakteristik siswa. Nah, berusaha mengenal siswa satu persatu, apakah siswa itu cenderung pendiam ataukah cenderung banyak bicara, apakah siswa itu cenderung pintar, ya ada yang tidak pintar. Kita harus tahu karakteristik peserta didik itu ya satu persatu, sehingga nanti akan mudah dalam kita menyusun suatu kelompok. Nah, kelompoknya kalau misalkan ada pendiam ditaruh di pendiam, maka nanti akan pasif ya, kelompoknya akan pasif. Kalau rame, cenderung rame yang suka bicara ditaruh di kelompok yang suka bicara, nanti juga akan menimbulkan kegaduhan. Jadi kita harus mengenal karakteristik siswa satu persatu. Itu langkah yang pertama untuk mengatasi siswa ramai. Kemudian langkah kedua itu kita itu harus memilih tugas atau proyek yang memancing kerjasama teman-teman. Ya, jadi jangan hanya menggunakan tugas yang bersifat menguji kognitif siswa. Nanti akan cenderung siswa-siswa yang pintar akan cenderung mengerjakan itu, sementara siswa yang tidak pintar atau kurang pintar dalam hal akademik nanti akan cenderung tidak partisipatif dalam kelompok itu ya. Jadi pilih satu tugas atau proyek yang mengaktifkan interaksi antara satu teman dengan teman yang lain dalam satu kelompok ya. Yang ketiga adalah keep moving. Apa itu keep moving? Caranya bagaimana untuk keep moving ya? Itu dengan memberikan topik yang berbeda-beda teman-teman. Topik yang berbeda-beda yang diberikan pada masing-masing kelompok. Jadi kelompok satu dan kelompok lain itu memiliki topik-topik yang berbeda, sehingga nanti tidak menimbulkan keramaian teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah pengaturan denah tempat duduk. Nah, mengatur denah tempat duduk itu juga sangat penting. Siswa yang cenderung pendiam jangan ditempatkan bersama siswa yang pendiam. Ini terkait juga dengan mengenal karakteristik siswa tadi. Kemudian yang kelima, pertanyaan tingkat tinggi. Jadi untuk menjadikan siswa itu fokus terhadap materi pembelajaran atau fokus terhadap materi diskusi, maka gunakan tugas-tugas yang memancing pertanyaan tingkat tinggi ya, sehingga nanti siswa akan
tergerak atau tertarik dengan materi yang disajikan atau soal yang disajikan. Itu langkah-langkahnya, ada 5 langkah yang sudah saya sediakan. Mana dari opsi A sampai D ini yang mencerminkan mengenal karakteristik siswa, memilih tugas proyek yang memancing kerjasama, kemudian keep moving dengan memberikan topik yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok, mengatur denah tempat duduk, dan pertanyaan tingkat tinggi. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang C, memberikan aturan baru dalam diskusi, memberikan materi yang berbeda dari setiap kelompok. Itu adalah cara atau langkah untuk mengatasi siswa yang ramai saat diskusi. Masuk ke nomor 5, teman-teman. Untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak, guru lebih tepat memilih alat permainan yang apa? Apakah A, sepeda 3 roda, gerobak kecil dan bola? Apakah B, kartu bergambar, kartu kata, dan kartu suku kata? Apakah cermin, pakaian, kostum, aksesorisnya? Apakah D, krayon, spidol, dan kertas gambar? Nah, kita harus tahu dulu, teman-teman, kemampuan sosial emosional anak itu apa sih sebenarnya? Oke, kita berikan definisinya begini, teman-teman. Jadi perkembangan sosial anak itu adalah proses perkembangan pribadi anak selaku seorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, perkembangan ini berlangsung sejak bayi hingga akhir hayat. Nah, ini perkembangan sosial emosional itu hubungannya dengan itu. Nah, pemilihan media untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak itu harus menyediakan media yang menumbuhkan interaksi dengan orang lain, nah, baik secara langsung maupun tayangan media animasi atau film. Ini dari opsi A sampai opsi D, ini yang mencerminkan pemilihan media yang menumbuhkan interaksi antar sesama siswa aja ya. Sesama siswa yang mana? Kita lihat coba yang opsi yang D, krayon, spidol, kertas gambar, itu apakah kira-kira ada muncul interaksi antara anak? Tentu saja tidak, karena krayon, spidol, kertas gambar itu untuk menguji kreativitas atau untuk menumbuhkan kreativitas siswa ya. Untuk C, cermin, pakaian, kostum, dan aksesorisnya ini juga tidak berhubungan dengan interaksi siswa ya. Ini untuk menumbuhkan percaya diri siswa, bisa ini untuk cermin, pakaian, kostum, dan aksesorisnya. Kemudian kartu gambar, kartu kata, kartu suku kata itu tidak berhubungan dengan interaksi terhadap siswa yang lain. Yang B, opsi B, itu adalah salah satu media yang digunakan untuk menumbuhkan kemampuan kognitif siswa. Itu ya, yang B ya. Kemudian yang A, sepeda roda 3, itu artinya gerobak kecil dan bola. Inilah yang media pembelajaran yang mengaktifkan interaksi siswa. Misalkan bola itu kan pasti medianya digunakan oleh beberapa siswa ya. Satu bola digunakan untuk bermain apa, gerobak kecil juga, sepeda roda 3 juga, itu kan bisa digunakan yang satu dorong, satu itu ya. Itu berarti mengaktifkan hubungan interaksi antara siswa satu dengan siswa yang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, teman-teman, kita masuk nomor 9. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan di era globalisasi saat ini. Dengan maksud agar apakah A, terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia, tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa luar, adaptif dengan arus globalisasi saat ini, dan nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa dan bangsa kita. Nah, penanaman nilai moral itu hubungannya dengan jiwa kepribadian bangsa, teman-teman. Jadi yang mana? Opsi A, B, C, apa D ya. Kalau akulturasi itu apa, teman-teman? Akulturasi itu perpaduan budaya. Ya, jadi dalam hal budaya Indonesia itu bukan ya, berarti bukan. Jadi jawaban yang paling tepat antara A, B, C, dan D itu adalah yang D. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Pak Tino Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kepada siswa dengan peragaan sebagai berikut. 1. Pak Tino mengajak siswa untuk mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. 2. Banyak kepala seekor kucing ada 1, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing ada 5 kali 1, 5 ya. Kemudian banyak kepala seekor kucing ada 2, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing berarti ada 5 kali 2. Nah,
banyak kepala seekor kucing ada 4. Banyak kepala seekor kucing ada 4, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing ada 5 kali 4. Nah, peragaan yang dimaksud oleh Pak Tino di dalam pembelajaran matematika termasuk model pembelajaran apa? Apakah inquiry dan discovery learning? Apakah contextual teaching and learning? Apakah problem based learning? Apakah cooperative learning? Ya, coba kita analisis satu persatu dari langkah per langkah ya teman-teman. Coba perhatikan untuk yang tahap 1 ini, Pak Tino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. Nah, 5 ekor kucing, mengamati 5 ekor kucing. 5 ekor kucing itu berarti media dan sumbernya itu berasal dari lingkungan sekitar, teman-teman. Ya, nanti silahkan kalian simpulkan sendiri data-data yang masuk di sini ya. Bahwa media dan sumber itu berasal dari lingkungan sekitar. Kemudian coba kita lihat bahwa itu dari 2, 3, 4 itu menandakan bahwa siswa itu membangun pengetahuan dari pengalaman sendiri. Siswa disuruh mengamati sendiri ya, guru tidak menunjukkan langsung 5 kali 1 sama dengan 5, 5 kali 2 sama dengan 10, kan tidak begitu, tapi diarahkan ke konteksnya ya, dibangun sendiri pengetahuannya dari pengalaman sendiri, dari mengamati, kegiatan mengamati. Itu namanya prinsip kerjanya adalah konstruktivisme. Jadi pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa. Kemudian dari data-data 2, 3, 4 itu siswa itu pembelajaran itu diarahkan untuk menemukan konsep, teman-teman ya, atau proses inquiry atau menemukan ya. Dari media dan sumber berasal dari lingkungan, kemudian ada konstruktivisme atau siswa membangun pengetahuan dari pengalaman sendiri, kemudian pembelajaran diarahkan menemukan konsep perkalian atau proses inquiry. Ini adalah ciri-ciri dari apa? Apakah inquiry dan discovery learning? Apakah contextual teacher and learning? Apakah problem based learning? Apakah cooperative learning? Nah, jawaban yang paling tepat adalah ini, contextual teaching and learning, teman-teman. Jadi 7 prinsip CTL itu kalian juga harus hafal. Nah, salah satunya adalah konstruktivisme, inquiry, dan yang lain-lain ya. Itu tentunya. Nah, kalau menganalisis soal itu alangkah baiknya kalian itu memahami setiap dari model-model pembelajaran ya. Masing-masing itu langkah-langkahnya seperti apa, prinsip-prinsipnya apa, itu harus tahu. Sehingga nanti ketika disajikan dalam bentuk soal, nanti kalian akan paham, oh ini diarahkan ke sini. Jadi nanti jawabannya adalah model ini gitu ya. Itu caranya begitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan nomor 8. Menurut model pembelajaran kontekstual, komponen utama yang lengkap terdiri dari A. Inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. C. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. D. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, dan refleksi. Nah teman-teman, ini saran saya ya untuk kalian, bagi kalian yang peserta P3K, agar kalian itu memahami setiap dari model-model pembelajaran yang ada, yang kontemporer, yang terbaru. Misalkan ada CTL, project based learning, problem based learning, discovery learning, scientific learning, dan macam-macam itu ya. Nah, salah satunya adalah ini, pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning ya. Prinsip-prinsip CTL atau pembelajaran kontekstual itu ada 7 teman-teman, yang perlu kalian ketahui itu ada 7. Yang pertama itu adalah prinsipnya adalah konstruktivisme. Artinya apa? Proses membangun, jadi pengetahuan itu dibangun ya, pengetahuan baru itu dibangun dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman, seperti tadi yang kita sudah jelaskan pada nomor sebelumnya. Kemudian proses kedua adalah inquiry, artinya penyelidikan dalam pembelajaran kontekstual. Artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian atau penemuan melalui proses berpikir yang sistematis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bertanya, artinya apa? Pertanyaan, belajar pada dasarnya bertanya dan menjawab pertanyaan. Jadi pembelajaran itu diarahkan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Baik, siswa diajarkan untuk bertanya, sama seperti scientific learning juga diarahkan untuk bertanya ya, dan menjawab pertanyaan tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat belajar. Nah, artinya apa? Pembelajaran dirancang dalam satu komunitas belajar, artinya pembelajaran itu diarahkan ke kelompok-kelompok belajar teman-teman ya. Kelompok-kelompok belajar agar terjadi dalam suatu komunitas belajar gitu ya, saling tukar pikiran di dalamnya gitu.
Kemudian adanya pemodelan. Artinya apa? Proses belajar mengajar itu guru sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru oleh siswa. Ya, guru sebagai model tentunya ya. Kemudian ada refleksi, adalah proses penyelesaian pengalaman yang telah dipelajari, yang telah dilakukan dengan atau menyortir kejadian yang telah melalui pembelajaran ya. Setelah pembelajaran diadakan refleksi. Itu ciri dari pembelajaran kontekstual atau CTL atau contextual teaching and learning. Kemudian yang terakhir adalah penilaian autentik, di mana guru itu mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa lengkap ya, secara menyeluruh ya, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik, atau baik itu dari awal proses kemudian sampai hasil. Itu penilaian autentik namanya ya teman-teman. Mana yang mencerminkan ketujuh ini? Jawaban yang tepat adalah yang B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Pada dasarnya ada 7 teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk nomor 9. Bu Windy akan menjelaskan konsep operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa sisa pada bilangan cacah melibatkan bilangan ribuan. Maka guru harus memilih alat peraga yang sesuai, yaitu apakah A. block DINS, apakah B. kartu-kartu bilangan, apakah C. neraca bilangan, apakah D. batang kuesioner ya. Ini kita harus tahu dulu block DINS itu peraganya seperti apa, kalau enggak ya tidak bisa gitu ya. Oke, ini block DINS teman-teman ya, gambarnya dilihat itu. Kemudian kartu bilangan itu seperti ini. Kemudian untuk neraca bilangan itu ini ya. Kemudian yang terakhir batang kuesioner itu ini. Nah, kita harus paham satu-satu teman-teman. Kita lihat coba ya, yang batang kuesioner ya, itu adalah salah satu media pembelajaran atau alat peraga yang digunakan untuk menunjukkan sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan ya, bilangan sederhana. Misalnya 8, 4, 2, 2 itu hanya sederhana sekali teman-teman ya. Itu batang kuesioner ya. Kemudian yang neraca itu juga untuk menggambarkan pengurangan dan penjumlahan bilangan biasa, bilangan dalam ukuran kecil ya, bilangan sederhana, misalkan 1 sampai 100 atau 1 sampai 30 gitu aja ya teman-teman. Kemudian untuk kartu bilangan ini untuk menunjukkan penjumlahan dan pengurangan ya. Pada bilangan juga tidak melibatkan sampai ribuan. Nah, yang sampai ribuan itu terlihat pada gambar itu yang block DINS gitu ya. Gambarnya block DINS itu ada macam-macam, yang warna merah, warna hijau itu menunjukkan ada yang satuan, ada yang puluhan, ada yang ratusan, ada yang ribuan teman-teman. Itu untuk menunjukkan penjumlahan dan pengurangan, perkalian serta pembagian tanpa sisa pada bilangan cacah melibatkan bilangan ribuan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah block DINS. Lanjut ke nomor 10. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. 1. Menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misalkan kacang panjang, lidi, karet, sedotan. Kemudian kedua, menulis suatu bilangan belasan, misalkan 13 di papan tulis. Kemudian meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. Kemudian meminta siswa membilang banyak benda yang telah diambilnya untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. Kemudian meminta siswa mengambil benda sebanyak 13 tetapi secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari guru gitu ya. Guru melingkari satuan atau puluhan dulu, kemudian melingkari puluhan atau satuan. Kemudian yang 6, meminta siswa untuk membilang banyaknya benda yang diambil untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. Kemudian jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka guru mengulangi langkah 5 dan 6. Kemudian 8, jika banyak benda yang diambil sama dengan 13, maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1 berapa banyak benda yang diambil. Jawaban yang diharapkan dari siswa adalah 10. Nah, menyimpulkan banyak nomor terakhir, langkah terakhir menyimpulkan bahwa 1 pada
angka 13 itu bernilai 10 dan dia menempati tempat puluhan. Nah, pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan apa? Oke teman-teman, jadi ini teman-teman dari nomor 1 sampai 9 itu siswa itu diarahkan untuk memahami bilangan tempat atau nilai tempat. 1 itu ternyata nilainya adalah 10 atau tempat puluhan teman-teman. 1 pada angka 13 itu bernilai 10 atau menempati tempat puluhan. Nah, itu dikonstruksi sedemikian hingga teman-teman ya, pengetahuan itu dibangun oleh siswa dengan praktek pengamatan secara langsung. Ini merupakan ciri-ciri dari konstruktivisme. Artinya sama seperti tadi ya. Salah satu prinsip-prinsip yang di pembelajaran kontekstual itu adalah konstruktivisme. Jadi pengetahuan itu dibangun sendiri oleh siswa. Guru hanya menyediakan media dan sumber sedemikian sehingga dan merancang pembelajaran sehingga siswa itu bisa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri gitu ya teman-teman. Cirinya di situ. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Berikut susunan RPP yang benar terdiri atas komponen: A. Identitas, B. Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode atau model, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode atau model, media, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi, sumber belajar. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi, tujuan, metode atau model, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Kemudian yang D, identitas, KI, KD, indikator, tujuan, materi, media, metode atau model, langkah pembelajaran, evaluasi, dan sumber belajar. E, identitas, KI, KD, indikator, tujuan, materi, media, metode, model, sumber belajar, langkah pembelajaran, evaluasi. Nah teman-teman, dari A sampai E ini semuanya sama teman-teman ya, komponennya ada semua. Jadi nanti kalian itu diminta untuk struktur urutannya yang seperti apa yang benar. Nah teman-teman, kalau pertanyaan seperti ini kalian harus merujuk pada aturan yang terbaru. Kita ambil untuk aturan yang terbaru itu berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, ini tentunya tentang standar proses ya. Maka komponen RPP itu disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah komponen identitas. Komponen identitas itu meliputi identitas satuan pendidikan, pendidikan, kemudian identitas mapel atau subtema tambah tema itu kalau jangan di SD. Kemudian jenjang atau kelas semesternya, materi pokoknya, alokasi waktunya, itu namanya komponen identitas ya. Kemudian yang komponen berikutnya adalah KI, KD, indikator. Kemudian komponen berikutnya adalah tujuan pembelajaran, yang di komponen berikutnya materi pembelajaran, kemudian baru metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran, kemudian sumber pembelajaran, kemudian langkah pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi. Ini urutan yang paling benar yang mana? Coba kita lihat yang A. Identitas, KI, KD, indikator, tujuan, materi, metode, model, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan evaluasinya yang A betul. Yang A ini betul teman-teman. Yang B, kita lihat identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode, model, media, langkah-langkah belajar, kemudian evaluasi, sumber belajar. Ini yang salah apa ya? Ya itu teman-teman. Mana ini? Sumber belajarnya harusnya itu menurut aturan terbaru itu sebelum langkah-langkah pembelajaran. Oke, yang C, identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi, tujuan, metode, model, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Ini yang terbalik apa kira-kira ya? Nah itu seharusnya teman-teman setelah menyusun indikator itu harusnya adalah tujuan, bukan materi. Setelah tujuan baru materi, jadi itu kebalik. Kemudian yang D, yang kebalik apa ini? Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, media, metode, model, langkah pembelajaran, evaluasi, dan sumber belajar. Ini sumber belajarnya juga terbalik, harusnya sebelum langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang E, identitas, KI, KD, indikator, tujuan, materi, media, metode, sumber belajar, langkah-langkah belajar, evaluasi. Ini yang kurang pas yang mana yang coba kita lihat. KI, KD, indikator, tujuan, materi,
metode dulu baru media, ini ya yang kebalik, media dan metode. Jadi kalian harus hafal urutannya, ini saya sarankan begitu ya teman-teman, silakan dihafal urutan. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Lanjut ke nomor berikutnya teman-teman, untuk nomor 12 ini tentang studi kasus. Jadi teman-teman sebagai seorang guru kalian harus paham bagaimana menentukan kriteria kenaikan kelas. Ini disediakan raport dari semester 1 dan semester 2. Oke, perhatikan tabel berikut ini nomor 12. Tabel di atas adalah nilainya si Doni. Nah ya, nilai Doni, nilai sikapnya B, kemudian nilainya terletak pada kolom kiri ini ya. Jika kriteria kenuntasan belajar minimal 70, maka kesimpulan yang diperoleh adalah apakah A. Doni tidak naik kelas karena nilai di bawah KKM atau kriteria kenuntasan belajar minimalnya lebih dari 3 meskipun sikap Doni baik. B. Doni tidak naik kelas karena ada nilai pada mata pelajaran kelompok A yang di bawah kriteria ketuntasan belajar meskipun sikap Doni baik. C. Doni tetap naik kelas karena rata-rata semua nilai mata pelajaran di atas kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditetapkan, dan juga Doni memiliki sikap baik. Kemudian D. Doni tetap naik kelas karena nilai rata-rata masing-masing mata pelajaran pada semester 1 dan 2 baik. Pengetahuan dan keterampilan tidak lebih dari 3 mata pelajaran yang di bawah KKM, dan sikap Doni juga baik. Yang E. Doni tetap naik kelas karena kurikulum 2013 memungkinkan guru dalam melakukan perbaikan pembelajaran atau proses remedial. Ini bagaimana cara menjawabnya teman-teman ya? Coba kita lihat, sekarang kita analisis satu persatu. Nilai yang di bawah KKM mana saja sih? Nah, ini kita lihat ini 65 ya, ini 68, sama-sama pengetahuan ya, mata pelajaran matematika wajib. Maka ini kalau kita rata-rata itu kan pasti ya di bawah 70 kan itu ya. Nah, kemudian yang nilai bawahnya gini 68, ini 80, sama-sama pengetahuan pada sejarah bahasa Indonesia, sejarah Indonesia. Ini kalau rata-rata tuh lebih dari 70, maka ini lolos ya. Yang matematika tidak lolos, yang matematika nomor 4 tidak lolos, yang ini lolos, berarti di atas 70 berarti. Jadi menentukan kriteria kenaikan kelas untuk semester 1 dan semester 2 itu merupakan rata-rata teman-teman ya. Rata-rata dulu. Kalau rata-ratanya di atas KKM atau kriteria ketuntasan belajar minimal, maka itu bisa menjadi acuan untuk naik kelas. Kalau tidak, maka tidak gitu ya. Kemudian kita cari lagi ini matematika untuk peminatan. Ini dua-duanya kalau kita rata-rata 65 dan 68 itu pastikan di bawah 70. Maka ini juga tidak tuntas. Kemudian ini 68 ini di bawah rata-rata. Kalau kita rata-rata dengan yang pengetahuan sama-sama untuk mata pelajaran fisika, itu kira-kira lebih hendak ya, lebih dari 70 apa enggak ya? Ya lebih dari 70. Ini juga masuk nih, tidak jadi di bawah KKM, jadi rata-ratanya tidak di bawah KKM ya. Kemudian ini sekarang keterampilan yang tidak lolos hanya ini di kimia ini. Ya kita rata-rata dengan yang ini, sama-sama keterampilannya pada mata pelajaran kimia. Oh kalau di rata-rata nilainya di atas 70, maka ini masuk. Oke ya teman-teman. Kemudian teman-teman ini kita lihat ini sikap Doni B atau baik. Nah, untuk menentukan syarat naik kelas itu ada 3 kriteria. Yang pertama, sikapnya B ya. Yang kedua, nilai di bawah KKM tidak boleh lebih dari 3, baik pengetahuan maupun keterampilan. Ya, yang ketiga ditetapkan rawat dewan guru. Nah, pada gambaran situasi sikap Doni B betul. Kemudian nilai rata-rata antara semester 1 dan semester 2 itu hanya 2 yang di bawah KKM, yaitu matematika wajib dan matematika peminatan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan yang benar adalah Doni tetap naik kelas karena rata-rata masing-masing mata pelajaran pada semester 1 dan 2 baik pengetahuan maupun keterampilan tidak lebih dari 3 mata pelajaran yang di bawah KKM. Dan sikap Doni juga baik gitu ya teman-teman. Cara menjawabnya begitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 13. Dalam membuat silabus perlu memperhatikan berbagai hal. Salah satunya adalah dalam menyusun silabus diutamakan dapat mengakomodasi keragaman peserta didik.
pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan silabus apa? Apakah A. relevan, B. sistematis, C. menyeluruh, D. fleksibel, E. aktual kontekstual. Nah teman-teman, kita harus paham satu persatu prinsip-prinsip pengembangan silabus. Kita lihat opsi masing-masing opsinya ya. Relevan itu apa? Ini yang menjadi konsepnya ini dapat mengakomodasi keragaman ya. Ini kalau relevan apa? Kalau relevan itu sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kalau sistematis apa? Saling terkait dengan kompetensi. Kemudian menyeluruh apa? Kalau menyeluruh itu meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau fleksibel apa? Mengakomodasi keragaman dan dinamika perubahan. Ya, kemudian aktual kontekstual itu artinya mengikuti perubahan zaman, nah, dan peristiwa kekinian. Mana yang merupakan prinsip yang sesuai dengan bacaan ini ya, yang tentunya yang paling tepat adalah mengakomodasi keragaman peserta didik adalah fleksibel. Oke, berikutnya ini. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dituangkan dalam silabus harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Hal ini sejalan dengan prinsip, masih prinsip lagi. Ini kata dasarnya apa ini? Nah, kalau ilmiah tadi apa? Logis, benar, dapat dipertanggungjawabkan. Kalau relevan, sesuai perkembangan PD. Kalau sistematis, saling terkait kompetensi. Kalau memadai, cukup menunjang pencapaian kompetensi. Kalau konsisten, adanya konsistensi. Jadi di situ kata pokoknya adalah menunjang pencapaian. Jadi jawabannya adalah memadai. Nomor berikutnya, dasar acuan penentuan sebaran alokasi waktu per minggu pada program semester. Jadi sebaran alokasi per minggunya itu pada promes itu diambil berdasarkan apa? A. rincian minggu efektif, B. silabus, C. program tahunan atau prota, D. KIKD, dan E. RPP. Jawaban yang tepat adalah program tahunan. Nanti saya jelaskan pada slide di bawah. Video selanjutnya nanti dilihat ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke nomor 16. Berdasarkan hasil penilaian harian diperoleh data dari 32 siswa setelah dites dengan 10 soal. Ternyata yang mampu menjawab 10 soal benar ada 15 siswa. 7 siswa menjawab salah 3 soal dan 5 siswa berhasil mengerjakan 6 soal dengan benar. Nah, sisanya menjawab benar hanya 2 soal. Tentukan tindakan remedial seperti apa yang harus dilakukan oleh Pak Burhan jika dia mengacu pada KKM 70 dan skor masing-masing soal adalah 10. Apakah A. memberikan tugas kelompok untuk mengerjakan LKS? Apakah B. tugas individu dan mengumpulkannya? Apakah C. meminta siswa yang tuntas untuk menjadi tutor sebaya? Kemudian D. melakukan pembelajaran remedial berupa mengulang materi pada peserta remedi. Kemudian yang E. melanjutkan materi pelajaran. Oke, kita lihat teman-teman, kita harus analisa satu persatu dari kasus ini ya untuk menjawab soal-soal seperti ini. Banyak siswa ada 32, jumlah siswanya ada 10 ya. Jumlah soalnya ada 10 ya. Banyaknya siswa ada 32, jumlah soalnya ada 10. Nah, kita lihat coba teman-teman. 15 siswa menjawab 10 soal benar, berarti 15 siswa menjawab 10 soal benar, artinya dapat skor 100. Artinya apa? Artinya tidak remedial karena KKM-nya di atas 70 gitu ya. Kemudian 5 siswa mengerjakan 6 soal benar, 7 siswa mengerjakan menjawab salah 3, salahnya 3, berarti benarnya 7. Skornya berarti berapa? Atau nilainya berapa? 70. Nah, artinya apa? Artinya tidak remedial karena KKM-nya 70. Gitu ya. Kemudian 5 siswa mengerjakan 6 soal. 5 siswa mengerjakan 6 soal artinya nilainya skornya adalah 60 dan ini artinya remedial karena nilainya di bawah 70 ya. Nilainya di bawah 70 berarti remedial. Sisanya berapa berarti? Ada 32 siswa, 15 sudah, 7 sudah, 5 sudah, berarti sudah 27. Maka dari itu sisanya adalah 5. 5 siswa menjawab
hanya 2 soal benar, artinya skornya 20, artinya ini remedial. Berarti kita dari kesimpulan ini kita bisa menghitung berapa siswa yang remedial. Nah, ternyata remedialnya ada 10 orang, maka kita hitung persentase remedialnya. Cara menghitung persentase remedial yaitu peserta remedi itu 10 per jumlah siswanya. Yang remedian 10, yang jumlah siswanya 32, berarti 10 per 32 kali 100%, ketemunya 31%. Setelah ini langkah berikutnya apa? Kita masukkan ke kategori. Kalau bimbingan individu atau tutor sebaya, ini bimbingan individu dan tutor sebaya itu jika peserta remedinya di bawah 20% atau 0 sampai 20% gitu ya. Kemudian kalau 20 sampai 50% itu bimbingan kelompok ya, pemberian tugas kelompok dan lain-lain. Kemudian kalau di atas 50% yang peserta remedinya, maka harus pembelajaran ulang dengan media dan metode berbeda. Kita sudah bahas di minggu-minggu yang lalu ya teman-teman ya. Oke, dari sini 31% berarti masuk di kategori 2 bimbingan kelompok. Mana opsi A, B, C, D, E ini yang menunjukkan bahwa ini penugasan atau pembimbingan kelompok. Tentu saja jawaban yang benar adalah yang A. Lanjut. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, psikomotor. Itu adalah prinsip penilaian. Nah, seperti tadi ya. Ini ada kata-kata kriteria dan semua aspek kompetensi afektif, kognitif, psikomotor. Maka jauh ini apa? Beracuan kriteria ya kriteria. Oke. Kemudian ini menyeluruh, itu artinya afektif, kognitif, psikomotor. Jadi jawabannya A. Kalau sistematis apa? Kalau sistematis sesuai prosedur baku. Kalau akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kalau objektif tidak subjektif, artinya tidak terkait dengan subjektivitas penilai. Oke. Udah ya. Jadi yang penting hafalkan kata kuncinya. Beracuan kriteria berarti ngacu kriteria. Menyeluruh artinya afektif, kognitif, psikomotorik. Sistematis sesuai prosedur baku. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Objektif tidak subjektif. Tidak memandang dari orangnya ya. Oke ya. Jawabannya berarti A. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke nomor 18. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik atau 1-2 peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Nah, bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat apa? Apakah A, kelemahan yang dialami peserta didik, B, keberhasilan yang dialami peserta didik, C, keterbatasan yang dialami oleh peserta didik, yang D, kesulitan yang dialami peserta didik, yang E, kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Oke. Untuk menjawab soal seperti ini kita perlu melihat beberapa opsi untuk melakukan pembelajaran remedial. Yang pertama, itu pembelajaran pembimbingan secara khusus. Misalkan bimbingan perorangan dalam hal ini seperti pada soal. Nah, ini jika beberapa peserta didik mengalami kesulitan ya, kesulitan. Nah, perlu dipilih alternatif tindakan berupa pemberian bimbingan secara individual. Nah, pemberian bimbingan perorangan merupakan implikasi peran pendidik sebagai tutor. Ya, sistem tutorial dilaksanakan bila mana terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan. Jadi, pemberian bimbingan perorangan atau bimbingan khusus itu terjadi bila mana ada 1 atau 2 peserta didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran ya, itu. Kemudian yang kedua itu sistem pembelajaran ulang. Itu bila mana pembelajaran ini dilakukan, yaitu kita bacakan narasinya. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media berbeda. Itu pembelajaran ulang dapat disampaikan dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara penyajian, penyederhanaan tes atau pertanyaan. Pembelajaran ulang dilakukan bila mana sebagian besar atau semua peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar. Nah, pendidik perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode media yang berbeda ya, yang lebih tepat tentunya.
Nah, ini biasanya untuk bimbingan individu itu kurang dari 1-2 orang, kalau pembelajaran ulang itu lebih dari 50% gitu ya. Kemudian untuk pemberian tugas-tugas khusus itu jika siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan tes akhir, tujuannya ya, perlu diberikan latihan-latihan intensif untuk membantu penguasaan kompetensi yang ditetapkan. Kalau yang terakhir ini pemanfaatan tutor sebaya itu terjadi bila mana jika ada atau beberapa teman sekelas yang memiliki kecepatan belajar yang lebih, sehingga hal itu kita bisa manfaatkan untuk memberikan tutorial kepada rekannya yang mengalami kelambatan belajar. Jadi tujuan untuk pemanfaatan tutor sebaya itu jika terjadi kelambatan belajar dari peserta didik sebagian kecepatan belajarnya lebih, sebagian terjadi kelambatan belajar. Oleh karena itu maka kita perlu memanfaatkan tutor sebaya. Nah, pemanfaatan tutor sebaya itu persentase peserta remedialnya 0-20%. Untuk latihan tugas-tugas khusus ini juga tugas-tugas ini dalam bentuk apa? Kalau dalam kelompok itu 20-50% gitu ya. Pembelajaran ulang itu jika lebih dari 50%, bimbingan khusus itu terjadi jika 0-20%, dengan catatan kesulitan belajarnya berbeda-beda antara satu orang dan orang yang lain yang peserta remedialnya, maka perlu diberikan bimbingan secara khusus atau perorangan. Jadi jawaban yang paling tepat mana? Yang menggambarkan bimbingan individual, yaitu terjadinya kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Next, nomor berikutnya, nomor 19. Sekelompok peserta didik yang mempunyai minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan masalah membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Nah, pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Pernyataan di atas adalah pengertian pembelajaran pengayaan apa? Apakah A. Belajar kelompok, belajar mandiri, dan belajar berbasis tema? B. Belajar kelompok, belajar berbasis tema? Apakah C. Belajar kelompok? Apakah D. Belajar mandiri dan pemadatan kurikulum? Apakah E. Belajar mandiri? Oke teman-teman, coba kita amati. Ini adalah terkait dengan teknik pengayaan, macam-macam jenis pengayaan ya. Yang pertama adalah pengayaan jenis belajar kelompok, di mana sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun luar jam pelajaran dalam bentuk tugas ya, sesuai minat tentunya ya. Kemudian untuk belajar mandiri itu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. Kemudian untuk pembelajaran berbasis tema, jadi teknik pengayaan berikutnya adalah pembelajaran berbasis tema. Apa itu pembelajaran berbasis tema? Pembelajaran berbasis tema itu yaitu memadukan kurikulum di bawah tema besar, sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antar berbagai disiplin ilmu. Yang terakhir adalah pemadatan kurikulum, adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik saja. Dengan demikian tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi baru atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Nah, itu adalah 4 jenis pengayaan. Mana yang mencerminkan pada soal? Ya, coba kita lihat di sini. Ini ada unsur sekelompok peserta didik mempunyai minat tertentu. Ada kelompok punya minat yang sama, minat tertentu yang sama. Kemudian ini model pembelajarannya di dalam maupun di luar jam. Ini mana yang mencerminkan itu? Tentu saja jawaban yang paling benar adalah yang belajar kelompok. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 20. Dari hasil evaluasi tes formatif pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen, Ibu Mary mendapatkan data ada siswa yang sudah mencapai atau melampaui KKM dan ada pula yang belum mencapai KKM. Nah, dari informasi data yang diperoleh berdasarkan tes hasil belajar tersebut, kemudian dicari kelemahan dan kelebihannya. Ibu Mary kemudian menindaklanjuti dalam bentuk program remedial dan pengayaan kepada para siswa. Ilustrasi tersebut menunjukkan sebagai titik-titik. Jadi evaluasi sebagai apa? Apakah A. Prinsip evaluasi, B. Acuan evaluasi, C. Fungsi evaluasi, D. Syarat evaluasi, E. Pendekatan evaluasi. Nah teman-teman, kita harus menganalisa satu persatu ini sebenarnya. Jadi soal-soal pada kompetensi teknis P3K ini nanti akan diarahkan teman-teman untuk konsepnya C4. Jadi kita menuju ke C4, yaitu tahap analisa pertanyaan. Jadi kita tahu pertanyaan itu arahnya mau kemana.
Coba kita lihat ya teman-teman. Kita lihat yang sini. Jadi setelah diadakan tes formatif, kemudian itu datanya diperoleh gambaran bahwa ini ada siswa yang sudah mencapai, ada ya siswa yang belum mencapai. Dalam hal ini itu artinya apa? Artinya status evaluasinya sebagai pengukuran keberhasilan, mengukur keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran, mana yang sudah tuntas, mana yang belum, ya. Ini diukur, mengetahui tingkat pencapaian kompetensinya sudah berapa persen, itu ya tahapan itu. Kemudian kita ambil lagi yang ini, data yang ini. Setelah itu kemudian dicari kelemahan dan kelebihannya. Ini adalah diagnosis, kegiatan diagnosa teman-teman. Ya, jadi kegiatan diagnosa itu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau alat atau pada bidang kompetensi tertentu. Nah, contohnya diagnosa dalam kegiatan evaluasi adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang siswa dalam mata pelajaran yang dipelajarinya. Ini berarti ada nuansa pengukuran keberhasilan, ada nuansa diagnosa gitu ya. Kemudian ini ada yang ketiga teman-teman, yaitu menindaklanjuti. Jadi setelah didiagnosa kemudian ditindaklanjuti, berarti ada unsur tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjutnya berupa umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada, di mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan di masa mendatang. Nah, tiga ini ya, kita sudah mendapatkan tiga kata kunci ini ya, berdasarkan analisa soal. Tiga kata kunci ini ternyata adalah fungsi evaluasi teman-teman. Jadi selain tiga ini masih ada dua lagi kita sebutkan ya. Fungsi evaluasi yang keempat itu adalah fungsi seleksi, di mana melalui fungsi seleksi ini kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi seseorang. Metode atau alat yang digunakan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, ini namanya fungsi seleksi. Kemudian bisa juga evaluasi itu berfungsi sebagai fungsi penempatan, yaitu proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 ini menandakan bahwa ini adalah fungsi dari evaluasi. Oke, kita lanjutkan teman-teman untuk nomor 21. Setelah dilakukan tes praktik, menulis doa, selanjutnya Pak Thomas berencana melakukan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tertulis tersebut diberlakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan Pak Thomas akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah apa. Apakah afektif, apakah kognitif, apakah psikomotorik, apakah konasi, apakah behavior. Kita harus tahu teman-teman, dari opsi A sampai opsi E ini sebenarnya artinya apa sih dan bagaimana bentuk penilaiannya sih. Oke, kita lihat ya teman-teman. Untuk efektif itu kita jelas tahu ya bahwa penilaian afektif adalah penilaian pada ranah sikap. Nah, biasanya bentuk penilaiannya adalah jurnal, penilaian diri, penilaian antar teman, dan penilaian observasi, yaitu bentuk-bentuknya ya, bukan penilaian tertulis, jadi bukan afektif gitu ya. Kemudian untuk kognitif itu penilaian dalam ranah pengetahuan. Ini menggunakan instrumen apa? Bentuk-bentuk soalnya bentuknya model apa? Yaitu tes tertulis, bisa lisan, bisa penugasan gitu ya. Itu ranahnya kognitif, tes tertulis, lisan, penugasan. Nah, ini cocok dengan yang dilakukan oleh Pak Thomas. Kemudian kalau tes psikomotorik itu penilaian keterampilan teman-teman, biasanya menggunakan bentuk apa? Penilaian produk, penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio. Kemudian untuk konasi itu sebenarnya apa sih? Konasi adalah penilaian yang untuk mengukur kehendak seseorang, atau dalam bahasa lainnya adalah keterampilan. Untuk behavior itu penilaian perilaku, baik pengetahuan maupun keterampilan teman-teman. Jadi untuk A sampai E ini yang mencerminkan penilaian tertulis yang mana? Itu yang jelas adalah kalau tertulis itu adalah penilaian kognitif. Oke teman-teman, kita masuk nomor 9. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan di era globalisasi saat ini. Dengan maksud agar apakah A, terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia, tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa luar, adaptif dengan arus globalisasi saat ini, dan nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa dan bangsa kita. Nah, penanaman nilai moral itu hubungannya dengan jiwa kepribadian bangsa teman-teman. Jadi yang mana? Opsi A, B, C, apa D ya. Kalau akulturasi itu apa teman-teman? Akulturasi itu perpaduan budaya. Ya, jadi dalam hal budaya Indonesia itu bukan ya, berarti bukan. Jadi jawaban yang paling tepat
antara A, B, C, dan D. Itu adalah yang D. Lanjut ke nomor 22. Nah, sebagai guru mata pelajaran X, melakukan penilaian tidak hanya melakukan penilaian kognitif, tapi juga afektif dan psikomotorik yang berusaha mengungkap kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut telah melakukan penilaian apakah autentik, sumatif, diagnostik, formatif atau evaluatif. Nah, di sini di soal ini ada penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, lengkap menggambarkan kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya. Itu apa? Penilaian apa? Coba kita lihat satu persatu, teman-teman. Kalau penilaian autentik, ini adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik, ranahnya sikap, keterampilan, atau pengetahuan. Nah, sikap itu afektif, keterampilan itu psikomotorik, pengetahuan itu kognitif. Jadi tiga-tiganya ada ya. Ini namanya penilaian autentik. Kemudian untuk penilaian sumatif itu menyimpulkan prestasi siswa yang diarahkan pada pelaporan akhir suatu program studi, menggambarkan hasil belajar siswa dalam kurun periode akhir. Itu namanya penilaian sumatif. Biasanya untuk sumatif itu adalah tes semester, tes akhir tahun, kemudian ujian nasional, itu namanya penilaian sumatif. Kemudian untuk penilaian diagnostik itu artinya penilaian yang tujuannya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Nah, pelaksanaan penilaian semacam ini biasanya tujuannya untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran, remedial, menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Itu namanya penilaian diagnostik. Kemudian selanjutnya adalah penilaian formatif. Penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, teman-teman. Bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Ya, memperbaiki proses pembelajaran tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian evaluatif. Itu artinya untuk mengetahui keterlaksanaan kebijakan. Ini hubungannya dengan kebijakan ya. Bukan hanya pada kesimpulan sudah terlaksana dengan baik atau tidaknya, tapi ingin mengetahui kalau belum baik implementasinya, apa yang menyebabkan, di mana letak kelemahannya, dan kalau lemah apa sebabnya. Jadi ada 5 itu yang opsi A, B, C, D, E itu yang menggambarkan yang mana pada ilustrasi soal. Pada ilustrasi soal itu gambarannya adalah penilaian kognitif, afektif, psikomotorik jadi satu, sehingga menyebabkan bisa mengungkap kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya. Jadi ini jawaban yang paling tepat adalah penilaian autentik. Oke, kita lanjutkan. Nomor berikutnya adalah nomor 23. Penilaian sikap pada pembelajaran yang berbasis HOTS tidaklah merupakan konsep penilaian sikap pada kurikulum 2013. Nah, dalam penilaian sikap dikenal ada instrumen dalam bentuk jurnal dan penilaian diri. Penilaian diri adalah penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan diri peserta didik dalam konteks pencapaian kompetensi. Sedangkan jurnal adalah catatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap perilaku. Nah, perbedaan penilaian diri dan jurnal dilihat dari fungsinya adalah titik-titik. Apakah A. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap penilaian antar teman, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik tentang sikap perilakunya. B. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap hasil wawancara, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. C. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. Kemudian yang D, penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi untuk alat konfirmasi terhadap jurnal, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh temannya tentang sikap dan perilaku peserta didik. Yang E, penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap hasil wawancara, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh dirinya tentang sikap dan perilaku masing-masing peserta didik. Oke teman-teman, jadi dalam
penilaian sikap itu kita mengenal dua unsur penting, yaitu teman-teman. Yang pertama adalah unsur utama dari penilaian sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Yaitu pertama unsur utama, yaitu penilaian sikap unsur utama. Apa itu unsur utama? Yaitu bentuknya jurnal dan atau observasi ya. Jurnal atau observasi. Jurnal atau observasi itu artinya apa? Nah, jurnal itu isinya kolom catatan perilaku, diisi oleh pendidik berdasarkan pengamatan dari perilaku siswa yang muncul selama 1 semester ya. Ini ya, baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Ini menjadi unsur utama ya. Kemudian yang kedua ada unsur penunjang, teman-teman. Jadi unsur penunjang, kalau unsur utama itu jurnal atau observasi, yang kedua adalah penunjang. Itu meliputi apa saja? Bisa penilaian diri atau PD, bisa melalui penilaian antar teman dan wawancara. Jadi ada penilaian diri, ada penilaian antar teman, ada pula wawancara. Oke, kalau penilaian diri itu adalah penilaian terhadap diri siswa sendiri, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Hasil penilaian diri siswa dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap siswa. Jadi dalam hal ini kita lihat opsi pilihan gandanya, teman-teman ya. Satu persatu, kita analisis satu persatu. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap penilaian antar teman. Penilaian diri itu masuknya penilaian penunjang, ya, penunjang, bagian dari penunjang. Antar teman juga penunjang. Tidak mungkin penilaian diri menjadi alat konfirmasi terhadap penilaian teman karena sama-sama berada di dalam penunjang ya, dalam unsur penunjang. Jadi yang A itu jelas tidak mungkin. Gitu cara analisisnya begitu. Kemudian kita analisis yang B. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap hasil wawancara. Kita lihat, penilaian diri itu masuknya di penunjang, kemudian wawancara juga di penunjang. Masa sebagai alat konfirmasi terhadap hasil wawancara? Jelas tidak mungkin ya teman-teman. Jadi ini tidak, karena sama-sama di unsur penunjang. Yang C, penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal. Penilaian diri itu penilaian penunjang ya, masuk penunjang, unsur penunjang. Jurnal itu unsur utama, ya betul. Jadi konfirmasi terhadap unsur utama betul, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik. Benar ya, yang melakukan adalah pendidik kalau jurnal. Oke, benar, berarti yang C benar. Kemudian yang D, penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal. Betul, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh temannya. Bukan ya teman-teman. Jadi jurnal itu yang isi itu adalah pendidik, baik itu guru, wali kelas, guru BK, itu masuk di unsur jurnal ya. Jadi yang D itu kesalahannya adalah jurnal itu bukan dilakukan oleh temannya tapi pendidik. Kemudian yang E, penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap hasil wawancara. Jelas bukan ya, penilaian diri dan hasil wawancara itu masuk di unsur penunjang, sama-sama di unsur penunjang. Jadi tidak mungkin jawabannya E. Jadi nomor 23 apa jawabannya? Yang benar adalah jawabannya adalah C. Oke teman-teman, kita lanjutkan nomor 24. Nah, pada saat menyusun tes hasil belajar, langkah-langkah yang benar dalam menyusun tes hasil belajar dapat diurutkan sebagai berikut adalah A, tabel spesifikasi tes, menelaah tes, menulis soal, analisis putar soal, uji coba, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. B, tabel spesifikasi tes, menulis soal, analisis putar soal, menelaah soal tes, uji coba, memperbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. C, tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, analisis putar soal, perbaiki tes, merakit tes, uji coba, dan menafsirkan tes. D, tabel spesifikasi tes, merakit tes, menulis soal, menelaah soal tes, uji coba, analisis putar soal, perbaiki tes, menafsirkan tes. E, tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, uji coba, analisis putar soal, memperbaiki tes, merakit tes, dan menafsirkan tes. Nah teman-teman, ini saya sajikan untuk langkah-langkah dalam menyusunan tes. Itu yang pertama kali adalah membuat tabel spesifikasi tes ya. Kemudian langkah berikutnya adalah menulis soal tes. Tabel spesifikasi tes itu ya skisi tes itu ya. Ya ada KD, ada bentuk tes dan lain-lain itu ya, bentuk tes. Kemudian ranahnya itu semuanya masuk di tabel spesifikasi tes. Kemudian baru menulis soal tes.
Setelah ditulis apa yang dilakukan? Ditelaah soal tesnya. Kemudian setelah ditelaah apa? Diuji cobakan. Setelah diuji cobakan, kemudian dianalisis putar soalnya, daya bedanya, kemudian validitas soalnya, ya, tingkat kesukarannya bagaimana, gitu ya. Kemudian setelah dianalisis bagaimana? Ya diperbaiki, mana yang tidak pas, mana yang soal yang tidak valid, mana soal yang terlalu sulit bahkan tidak ada satupun yang bisa menjawab, itu berarti perlu diperbaiki. Kemudian langkah berikutnya ya dirakit tes yang sudah diperbaiki, dirakit, kemudian terakhir baru ditafsirkan tesnya. Itu langkah-langkahnya, urut dari pertama sampai terakhir, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 langkah ya. Kita coba lihat opsi pilihan gantinya dimulai dari A. Tabel spesifikasi tes. Oke, benar. Menelaah soal tes. Menelaah itu dengan menulis duluan, menulis dulu. Masa sudah ditelaah tapi soalnya belum ditulis, kan tidak mungkin ya. Jawaban A tidak mungkin. Kemudian tabel spesifikasi tes, betul. Menulis soal, betul. Analisis butir soal. Analisis butir soal itu kalau soalnya sudah ditulis, kemudian sudah diuji coba, sudah ditelaah. Jadi ini analisis butir soalnya salah gitu ya. Kemudian tabel spesifikasi tes, menulis soal, betul. Menelaah soal tes, betul. Analisis butir soal, baru perbaiki tes. Nah, memperbaiki dengan uji coba. Perbaikan dengan uji coba itu duluan uji coba. Diuji cobakan dulu baru nanti hasilnya bagaimana, dianalisis baru diperbaiki. Jadi tidak benar yang C. Kemudian yang D, tabel spesifikasi tes. Oke, merakit tes atau menulis tes, betul. Menulis tes, merakit tes itu harusnya setelah perbaikan tes ya. Jadi tidak mungkin ya. Ini tidak mungkin. Kemudian yang E, tabel spesifikasi tes, betul. Menulis soal, betul. Mentelaah soal, betul. Uji coba, betul. Analisis butir soal juga betul. Perbaikan tes, betul. Merakit tes, betul. Dan menafsirkan tes. Jadi jawaban yang paling tepat yang E. Oke, kita lanjutkan teman-teman untuk soal nomor 25. Berdasarkan dari langkah-langkah pelaksanaan program remedial, terdapat langkah-langkah dalam bentuk penetapan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial dilaksanakan. Ada 3 penetapan yang dapat dipilih untuk digunakan, yaitu apakah A menggunakan nilai capaian tertinggi, nilai rata-rata, dan nilai capaian akhir, B menggunakan nilai rata-rata, nilai modus atau yang sering muncul, dan nilai batas KKM, C menggunakan nilai tertinggi, batas KKM, nilai median, D menggunakan nilai batas KKM, nilai capaian tertinggi, dan nilai capaian akhir. Yang E menggunakan nilai batas KKM, nilai rata-rata, dan nilai capaian akhir. Nah teman-teman, dalam menetapkan nilai akhir setelah melalui proses remedial itu ada 3 pendekatan yang utama. Yang pertama menggunakan batas KKM. Contohnya begini, Budi pada tes formatif atau penilaian harian itu mendapatkan nilai 60 dengan KKM 70. Artinya kan di bawah 70, di bawah KKM, artinya dia remedi. Nah setelah melalui proses remedial diperoleh tes dan diberikan tes, kemudian mendapat nilai 90, maka nilai akhirnya adalah nilai batas KKM. Kalau lebih dari KKM maka nilainya ya tepat di KKM-nya, di 70. Jadi nilai batas KKM-nya adalah 70 nilainya. Itu dengan menggunakan batas KKM. Yang kedua dengan penggunaan nilai rata-rata. Misalkan begini, masih sama ya. Jadi Budi pada tes formatif nilainya 60, KKM 70, setelah remedial diberikan tes mendapat nilai 90, maka nilai akhirnya adalah ya rata-rata. Dari nilai awalnya 60 dengan 90, dari 60 ditambah 90 dibagi 2, ketemunya adalah 150 dibagi 2, ketemunya 75. Jadi nilai akhirnya ditulis 75. Kemudian dengan pendekatan ketiga yaitu penggunaan nilai akhir. Misalkan Budi tes formatif mendapat nilai 60, KKM 70, setelah remedial tes dan mendapatkan nilai 90. Nah, maka nilai akhirnya adalah yang akhir saja yang dipakai, yaitu 90-nya. Jadi ada 3 pendekatan utama ini ya yang digunakan untuk menetapkan nilai akhir pada kegiatan setelah proses remedial. Ya kita cek coba yang A. Menggunakan nilai capaian tertingginya. Capaian tertinggi ini tidak termasuk ya teman-teman. Kemudian B menggunakan nilai rata-rata, betul. Nilai modus, nah nilai modus ini juga tidak termasuk. Kemudian menggunakan nilai tertinggi ini juga tidak termasuk. Nilai median juga tidak. Kemudian menggunakan nilai batas KKM, betul. Nilai capaian tertinggi tidak. Nilai capaian akhir iya. Kemudian menggunakan nilai batas KKM iya. Nilai rata-rata iya. Nilai capaian akhir iya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E.
Oke, nomor selanjutnya adalah nomor 26. Treatment atau perlakuan dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain yaitu bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah titik-titik. Apakah A. Tugas belajar dan pemadatan kurikulum, B. Tugas proyek dan penelitian ilmiah, C. Tugas sebaya dan penelitian ilmiah, D. Tugas sebaya dan pemadatan kurikulum, E. Tugas sebaya dan pengembangan latihan. Oke teman-teman, kita kembali lagi mengingat bahwa untuk belajar kelompok itu yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu yang sama, diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun di luar pelajaran. Bentuknya bisa proyek, bentuknya bisa penelitian ilmiah, itu kalau belajar kelompok. Sementara untuk belajar mandiri, itu siswa secara mandiri belajar mengenai sesuatu yang diminati. Sementara untuk pemadatan kurikulum, itu pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru. Nah, atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Di antara opsi pilihan gandanya A, B, C, D, E ini yang memuat bahwa bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial pengayaan model apa? Coba kita cek yang B. Tugas proyek dan penelitian ilmiah ini adalah bentuk belajar kelompok teman-teman. Kemudian tugas sebaya, ini berarti tutor sebaya, berarti ini juga kelompok. Nah, tugas sebaya ini juga kelompok. Nah, kalau pemadatan kurikulum mandiri. Nah, tugas sebaya dan pengembangan ini juga kelompok. Untuk pengembangan latihan ini bisa kelompok, bisa mandiri ya. Yang untuk mandiri dua-duanya adalah yang tugas proyek dan pemadatan kurikulum. Nah, tugas proyek itu bisa untuk mandiri, juga bisa untuk kelompok ya. Kemudian untuk pemadatan kurikulum, ya ini termasuk proyek secara mandiri. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Next, nomor 27 teman-teman. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Adalah penilaian apa? Apakah penilaian proyek, penilaian portofolio, penilaian jurnal, penilaian kinerja, penilaian diri. Coba kita analisis ini teman-teman. Nih, ada mengukur kemampuan peserta dalam menghasilkan karya. Jadi mengukur kemampuan siswa dalam menghasilkan karya. Kemudian dilakukan secara berkelompok. Ini kata kuncinya ada dua ini. Nah, mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya itu artinya penilaiannya keterampilan ya teman-teman. Kemudian dilakukan secara berkelompok. Kita cek satu persatu. Penilaian proyek itu untuk mengukur apa sih? Oh, penilaian keterampilan, menghasilkan proyek tertentu atau menyelesaikan proyek tertentu. Kemudian dilakukan berkelompok. Ini yang paling tepatnya. Kemudian kalau portofolio itu adalah kumpulan karya siswa, ini mandiri teman-teman. Kalau portofolio itu mandiri, sama-sama penilaian keterampilan, tapi kalau portofolio itu mandiri, bukan kelompok ya. Kemudian kalau jurnal itu jenisnya adalah penilaian sikap dan termasuk unsur utama dari penilaian sikap. Kemudian kalau penilaian kinerja itu adalah penilaian jenisnya keterampilan, fokus pada proses dan hasil. Jadi prosesnya bagaimana, kemudian hasilnya berupa produk, betul, prosesnya seperti apa. Untuk penilaian kinerja karena proses dan hasil, maka ini yang dilihat adalah juga mandiri teman-teman ya, mandiri. Kemudian untuk penilaian diri itu adalah penilaian sikap, masuknya di unsur penunjang ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah penilaian keterampilan yang model apa, yaitu jenisnya adalah project. Oke teman-teman, kita lanjutkan nomor 28. Suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal adalah pengertian dari A. Deskripsi mata pelajaran, B. Pengalaman belajar, C. Silabus mata pelajaran, D. Struktur pembelajaran, E. Kompetensi dasarnya. Kita harus tahu masing-masing ya pengertiannya ya. Oke, yang pertama, deskripsi mata pelajaran adalah hal-hal atau perihal yang menyangkut pelajaran tertentu, susunan materi dan karakteristiknya. Itu namanya deskripsi mata pelajaran. Kemudian untuk pengalaman, teman. Kalau pengalaman belajar itu biasanya dalam bahasa Inggris namanya learning experience. Adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Itu namanya pengalaman belajar. Kalau silabus itu pedoman pengembangan perangkat pembelajaran ya.
mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian itu sebagai pedoman ya, atau acuan. Ini sama, pedoman dan acuan itu sama. Kemudian untuk struktur kurikulum itu merupakan pola susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ke dalam muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Itu namanya struktur kurikulum. Last terakhir adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sesuai rujukan penyusun indikator kompetensi. Ini sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi. Jadi indikator pencapaian kompetensi itu merujuk kepada KD gitu ya. Mana yang merupakan acuan atau pedoman bagi guru melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kan harus ada rencana-rencana ya, termasuk perencanaan, membuat RPP dan lain-lain. Itu semuanya harus ada pedomannya. Pedomannya adalah silabus. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut ke nomor 29 teman-teman. Perhatikan berikut ini. 1. Membuat soal, 2. Menyusun kisi-kisi, 3. Analisis silabus, 4. Membuat kunci jawaban, 5. Menyusun pedoman penskoran, 6. Menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah dalam menyusun soal yang benar adalah bagaimana? Apakah A 321654, B 321645, C 321564, D 123456, E 654321. Nah, kita sajikan langkah-langkah dalam menyusun soal itu. Yang pertama apa sih? Kita analisis dulu silabus teman-teman ya, kemudian menyusun kisi-kisi, kemudian membuat soal, kemudian menyusun lembar jawaban, kemudian baru membuat kunci jawaban, menyusun pedoman penskoran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman. Urutannya 3, 2, 1, 6, 4, 5. Jangan sampai terbalik, ini urutannya harus tepat. Jadi jangan sampai terbalik. Oke, gitu ya. Nomor 30. Prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes adalah titik-titik. Apakah A. Menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan. B. Menentukan aspek keterampilan atau nilai-nilai yang diintegrasikan. C. Menyusun rubrik pengamatan. D. Merumuskan indikator pencapaian aspek keterampilan. E. Menetapkan skor tiap-tiap tingkatan. Ya, kita bahas satu persatu. Ini perhatikan teman-teman. Ini instrumennya, instrumen tes ya. Prosedur yang digunakan adalah penggunaan tes. Tes itu merujuknya ke penilaian pengetahuan, ya, penilaian pengetahuan. Nah, ini yang A ini tujuan penilaian, penilaian harian, tengah semester, akhir semester, penilaian akhir satuan pendidikan itu adalah jenis penilaian pengetahuan. Jadi tepat yang A. Kemudian yang B ini aspek yang dinilai adalah penilaian keterampilan. Ya, jadi bukan, karena tes itu mengukur aspek pengetahuan. Kemudian rubrik pengamatan ini juga penilaian keterampilan, khususnya penilaian keterampilan praktik. Kemudian merumuskan indikator pencapaian keterampilan, ini juga termasuk penilaian keterampilan. Ya, kemudian yang E ini menetapkan skor tiap-tiap tingkatan. Kalau skor dari tiap-tiap soal, butir soal itu namanya penilaian tes. Kalau skor tiap-tiap tingkatan itu adalah penilaian keterampilan, modelnya adalah praktik, biasanya menggunakan itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk memesan modul belajar PPK 2021 ini ya teman-teman, ini saya rekomendasikan untuk membeli buku ini atau memesan buku ini, yaitu berisi 10 paket tryout PPK 2021 untuk semua pendidik ya, semua pendidik baik TK, SD, PAUD, kemudian SMP dan guru mapel ya. Ini isinya apa? Terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural, dan simulasi wawancara yang mungkin yang prediksi yang mungkin keluar pada soal PPK 2021. Ini sebagai bekal bagi teman-teman untuk belajar PPK lebih dalam. Nah, saya juga membahas pembahasan dari video-video saya ini juga mengacu kepada sana ya, mengacu pada soal-soal itu. Ini yang buat memang saya rekomendasikan sekali untuk memiliki ini ya. Bagi teman-teman, saya rekomendasikan sekali. Oke, caranya mendaftar bagaimana ya teman-teman? Silakan Anda daftarkan pemesanan
Caranya bagaimana? Isi formulir pada link yang tersedia pada deskripsi video ini, teman-teman. Jadi di deskripsi video ini saya linkkan dengan pendaftaran untuk pemesanan modul pembelajaran PPK 2021. Nah, situ silahkan kalian isinya ya nama, alamat, kemudian nomor telepon dan nomor WA dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua, silahkan tunggu konfirmasi dari kami. Silahkan ditunggu, nanti akan diberikan chat WA ya. Bagaimana sistem pengerjaan, sistem pemesanannya seperti apa. Oke. Demikian untuk video kali ini. Semoga video ini akan bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga kalian lolos semua ke PPPK 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.